منار العلم أنت أيا دليل، وللعربية الفصحى سبيل. Ini, dan saya akan menyampaikan materi tentang landasan dan prinsip pengajaran bahasa Arab kepada anak yang berbicara bahasa lain dengan teori dan penerapannya. Pada pertemuan kali ini, saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan, yakni apa perbedaan mengajar bahasa Arab pada orang dewasa dan anak? Apa landasan pendidikan bahasa Arab untuk anak? Bagaimana ciri-ciri guru bagi anak? Dan bagaimana cara anak menguasai bahasa Arab? Serta saya akan menyajikan strategi dalam penerapan pengajaran keterampilan bahasa Arab dan mendengarkan percakapan membaca dan menulis. Selanjutnya, saya akan menyajikan beberapa rangkaian pengajaran keterampilan bahasa Arab kepada anak-anak yang paling terkenal, yakni pertama, kita harus mengetahui apa perbedaan pengajaran bahasa Arab kepada orang dewasa dan anak-anak. Letak perbedaan itu antara mengajar bahasa Arab kepada orang dewasa dan anak-anak. Terdapat 4 dasar, yaitu tujuan, isi, metode pengajaran, dan metode evaluasi. Dari segi tujuan, pembelajaran orang dewasa berbeda dengan pembelajaran anak-anak. Dari aspek yang terlihat dan aspek kualitatif, dari sudut pandang yang terlihat jelas, anak-anak membutuhkan lebih banyak waktu dalam pendidikan. Misalnya, dalam pembelajaran orang dewasa, seorang pelajar asing ingin belajar dan ingin belajar bahasa Arab. Memulainya dari tingkat pemula hingga mencapai orang yang berprestasi. Paling lama yaitu 2 tahun. Dia sudah menguasai bahasa Arab, namun hal ini sama sekali tidak cocok untuk anak-anak karena mereka belajar seperti yang akan disebutkan nanti, sesuai dengan jenjang usianya. Ada dari segi anak-anak bersifat horizontal dan sudut pandang orang dewasa bersifat vertikal. Tujuan orang yaitu berbeda-beda, menghasilkan pendapat yang berbeda-beda pula, sehingga pembicaranya sesuai dengan orang dewasa dan kata sifatnya tidak cocok. Misalnya, kita bisa menawarkan sesuatu kepada orang dewasa, yaitu emas dan saham dan ekonomi serta krisis global. Topik ini sama sekali tidak cocok untuk anak-anak. Saya bisa menyampaikan kepada anak-anak manfaat minum susu, makanan yang bermanfaat, pengasuhan keluarga, dan anak-anak mereka lebih fokus pada nasihat dan bimbingan, sedangkan orang dewasa fokus pada penyajian fakta. Tujuan dan isi berbeda. Hal ini menyebabkan ada perbedaan dalam metodenya. Pada anak-anak, ciri khas pembelajarannya ini ditandai dengan banyaknya aktivitas-aktivitas dan permainan. Itu juga tergantung pada pendidikan, yaitu pendidikan anak yang tergantung pada pengulangan dan sebagian pada peniruan. Sedangkan pada orang dewasa bergantung pada metode yang menyenangkan, psikologis, dan ilmiah. Jadi kita bisa mengajari mereka bahasa tersebut dan dalam waktu tertentu atau sesuatu sesuai dengan mentalitas bahasa mereka. Ketiga hal tersebut berbeda tujuan, isi, metode pembelajarannya. Hal ini menyebabkan metode evaluasi yang berbeda-beda. Orang dewasa menggunakan tes nyata dan evaluasi pada anak. Sebelum kita memerlukan tes yang sebenarnya, baik itu dalam suatu aktivitas atau dalam sebuah permainan.
atau dalam melakukan tugas tertentu. Inilah 4 hal yang mendasar yang dilakukan orang dewasa, pendidikan yang berbeda pada anak-anak. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.